Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Syintali Jiwa, tentunya masih di channel Maret 27. Pada kesempatan yang baik ini akan kita dengarkan sama-sama ya. Yakni ketika Kiai Abdul Ghalib ditanya, kenapa orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar baca kitab masih percaya atau khusnudon tentang nasab Ba'alawi, nasab para habaib. Kiai Abdul Ghalib akan memaparkan dengan jelas tentang hal ini dan akan memberikan jawaban yang tentu ini sangat luar biasa dan sangat menohok saudaraku. Agar tidak gagal paham, silakan simak video ini sampai akhir ya, agar tidak salah dalam memahami isi video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau masalah tentang itu, kami tidak mengetahui. La ya'lamul ghaiba illallah. Karena kami tidak berada dalam hati para beliau. Namun menurut analisa kami, beliau-beliau dari kalangan ahlul ilmi minal ulama itu hanya memfokuskan untuk mencetak ibadillahis salihin, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada anak bangsa sehingga terdapat dan tergolong khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau-beliau ini ada yang berkomitmen seperti ini, tidak mau ikut-ikutan, terserah mau benar mau salah. Yang kedua, beliau itu sesungguhnya sejatinya setuju kepada penelitian kami ini. Namun dengan kehiliman beliau memilih diam karena kasihan kepada mereka dan memilih tidak membatalkan nasab mereka walaupun beliau-beliau ini tahu pada sejatinya toh itu hanyalah berhukum fardu kifayah, sudah ada yang menyampaikan, biarlah begitu. Yang nomor tiga, karena mereka telah terdoktrin sehingga beliau yang terdoktrin ini mengatakan bahwa orang yang meneliti nasab-nasab beliau, nasab-nasab para habaib ini oleh beliau dikatakan dajjal, dikatakan sesat. Padahal masa orang meneliti dikatakan sesat? Nazar pun di dalam pencarian sebuah sejati keimanan dalam mengenal Tuhan itu harus nazar. Kok masalah nasab ini dikoreksi, dikatakan sesat? Lah, ini adalah beliau yang terdoktrin. Kenapa bisa terdoktrin? Karena tidak cukup dari ahlul ilmi saja mengetahui, bisa membaca tanpa didatangi nur cahaya membuka hati seterang-terangnya sehingga paham bahwa mereka itu adalah pendoktrin sejati. Buktinya saudaraku, kalau kita perhatikan melalui tulisan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, mereka itu at-tafakhur fi kulli syai'. Fi kulli syai', mereka sombong di dalam segala hal. Dalam fan fikih, mereka mengatakan bahwa kata mereka yang pantas jadi muridnya mereka, di antara mereka itu hanya Imam Syafi'i, kalau lainnya tidak pantas. Imam Syafi'i itulah yang pantas menjadi muridnya Al-Habsyi, katanya. Ini tafakhur fil fikih. Bahkan dibuktikan gelarnya Al-Faqihul Muqaddam. Padahal di abad 6, 5, 7 ada Siyar A'lamin Nubala, ada Tabaqat Fuqahaul
Yaman ada fuqaha Syafi'iyah tidak pernah mencatat mereka. Mereka pun mengatakan al-faqihul muqaddam. Begitu. Orang fikih yang didahulukan. Di dalam ilmu fikih pun mereka doktrin. Seakan-akan tidak ada yang lebih tahu dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i saja harus ngaji kepada mereka. Dalam ilmu tasawuf dan pangkat kewalian, mereka klaim juga tidak ada yang melebihi mereka. Bisa dicek di kitab mereka. Al-Burqatul Musyiqah, Urarul Bahuddawi, Al-Masyra'ur Rawi, Fathur Rahimur Rahman, manakib-manakib dari mereka. Bagaimana? Kakek mereka berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan saya ini kalau dibandingkan dengan wali-wali sedunia, awalan wa akhiran, saya ini Nabi Muhammad, lainnya itu ya para nabi. Begitu artinya klaim kewalian paling tinggi pangkatnya di doktrin milik mereka. Dalam segi keutamaan, di dalam kitab mereka, Al-Masyra'ur Rawi bisa dicek, Urarul Bahuddawi, juga Burqatul Musyiqah, ma nufaddilu ahadan siwas sahaba ala Muhammad al-faqih muqaddam. Itu. Kami tidak muliakan siapapun melebihi faqih muqaddam. Mereka mengatakan begitu. Dalam ilmu bahasa nahu saja, nahu sarraf, mereka mengklaim yang paling unggul, paling benar, paling baik. Anda bisa mengeceknya. Di dalam kitab Fuyudatil Bahril Mali, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan Hussein, dan Sayyidina Ali mengaji nahwu kepada mereka. Bayangkan, sampai sejauh itu. Doktrin-doktrin seperti itu, siapa yang bisa meluruskan? Diam. Dalam ilmu sanad thariqah, mereka mengatakan bahwa selain thariqah mereka tidak benar dan tidak murni. Thariqah yang paling unggul adalah thariqahnya mereka, yaitu thariqah Ali Ba'alawi. Buktinya, mereka juga suarakan di mana-mana bahwa thariqah yang paling lengkap ya, yang paling benar thariqah Ba'alawi, dan itu pun ditulis dalam kitab mereka yang bernama kitab Fawaidus Saniyah. Kalau tidak percaya bisa ditengok di halaman 256. Bagaimana komentarnya? Wa ma min ahli tariqati illa waqad khalatu. Tidak ada dari ahli-ahli tariqat di muka bumi ini kecuali mereka telah khalatu, telah tercampur, tidak murni. Wa baddalu, dan mereka telah berganti aluhan. Wa khalafu, mereka telah berpaling hadaya salafihim, dari hidayat ulama salaf mereka. Ma'ada ahli Ba'alawi, selain thariqahnya ahli Ba'alawi. Wala yab'adu an takuna li akabiri ahli Ba'alawi rutbatun wa maziyatun laysat li ghairihim. Ini thariqah semuanya tidak akan bisa sampai menyamai thariqah mereka. Lah, klaim-klaim seperti ini telah diklaimkan di dalam kitab mereka. Bukan hanya diceramahkan oleh mereka. Di dalam kitab-kitab mereka pun diceritakan seperti itu. Fikih dianggap paling mujtahid mutlak milik mereka. Nahwu paling benar milik mereka. Ilmu tasawuf milik mereka. Ilmu alat milik mereka. Pangkat milik mereka. Semuanya yang paling benar, yang paling unggul, mereka semua. Tafakhur seperti inikah kebenaran yang beliau junjung tinggi? Oleh sebab itu, kalau ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, tidak cukup kalau tidak meneliti secara menyeluruh sehingga tidak terjebak oleh doktrin-doktrin dusta mereka. Terima kasih. Oke. Setelah kita simak sama-sama dari apa yang telah disampaikan Kiai Abdul Ghalib, baik
berupa narasi ataupun ungkapan yang beliau sampaikan. Semoga ini dapat kita pahami sama-sama. Dan jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar saudara-saudara kita juga mengetahui tentang hal ini. Paling tidak kita bisa memahami kenapa orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, orang yang paham baca kitab, kok masih saja percaya ataupun husnudon kepada nasab Ba'alawi atau klan Ba'alawi, nasabnya para habaib. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.